Halo, selamat siang semua. Nama saya Sandy Nugraha. Saya dari divisi segmen under Direktorat Bisnis, reporting ke Bu Gretel. Jadi sekilas perkenalan dari saya. Oke, perkenalkan nama saya Adin dari divisi produk, report langsung ke Mas Marco. Saya Aris dari divisi HCMGA, reportnya ke Olin. Alright, kalau gua Rido dari HCMGA di bagian talent acquisition. Oke, ini pertanyaan pertama kali ya. Gimana kabar Mas Andi? Apakah saat ini masih sibuk mengurusin anak, begadang, dan semacamnya? Oke, kabar luar biasa. Sekarang anak udah nggak begadang. Udah nggak tidur malam, jadi udah nggak begadang. Mas Andi yang udah nggak begadang Sayanya maksudnya. juga udah nggak begadang. Jadi udah nggak secapek dulu sih. Karena sekarang jam tidurnya udah mulai terbentuk, jadi lebih manageable. Mas Andi anak berapa mas? Satu. Cewek. Cowok? Cewek. Usia? 15 bulan. Bentar. Ayo, matematikanya diuji. 15 bulan 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. 15 bulan mikir lu. Iya. Oh 1 tahun, oke. Maaf ya, lemot belum Oh, makan. berarti belum punya anak? Udah. Oh udah. Baru. Wah. Oke. Boleh nih sharing. Boleh gitu ya. di-sharing mungkin. di-sharing. Maaf, ini sama head ya? Ini yang ditanya head kenapa saya? Kirain Bapak tadi pengen dipancing, pengen cerita, enggak ya? Enggak, Enggak. basa-basi aja. Oke, tapi sehat Kak? Semua keluarga sehat? Sehat. Ini lebih basa-basi lagi gua. Bagus. Podcast basa-basi. Betul. By the way, nama podcastnya apa ya? Apa ya? Snack podcast. Snack sama Audi. Berarti ini snack boleh dimakan kan? Sepertinya boleh. silakan Ada diambil. juga. Tapi ini kayaknya ASMR jatuhnya ntar. Apa-apa. Nggak Video apa-apa ya? ASMR. Gitu ya. Iya, makan. Sensor. Kalau makan yang ini deh baru kedengeran. Betul. Boleh berarti ada sesi Kak Sandi. Alright, kalau kita ngobrolin makanan nih. Bener gak sih udah ke situ ya? Kita ngobrolin makanan nih Kak Sandi. Ada katanya gue denger sih. Sebenarnya tim kreatif yang ngasih tahu gue. Kalau Kak Sandi ini suka makan nasi pecel. Oke. Sampai bisa pagi, siang, sore, malam bisa sama. Oke, sebenarnya itu salah informasi. Oh, salah. Aduh, gimana sih? Tim kreatif tolong. Jadi Ketoprak kali pun pecel. Jadi saya luruskan sedikit. Sebenarnya favorit yes pecel. Oke. Tapi nggak pagi siang malam. Itu yang mau saya lurusin. Omongin kayak gue aja agak ngelebay-lebayin sih Kak. Jadi sebenarnya kalau pecel itu karena dulu saya pernah kerja di Surabaya 1 tahun gitu ya, ngekos. Nah kebetulan yang paling singkat, paling simple buat sarapan tuh nasi pecel. Oke. Karena dia lokasinya ada persis di depan kos-kosan. Tinggal keluar belok kiri, udah ada Oke. tuh tukang pecel. Nah pecelnya kebetulan enak dan cukup terkenal juga ternyata. Jadi karena saya orangnya kalau pagi itu nggak bisa makan banyak, terus mungkin juga males mikir mau makan apa, dan kebetulan saya nggak gitu neko-neko urusan makanan nih. Jadi pokoknya nasi, pecel, telur. Udah itu paket setiap pagi itu. Nah itu saya ulang terus tuh selama setahun ngekos. Nah itu yang menyebabkan dia menjadi favorit saya. Oh oke, pagi ternyata salah info berarti gue. Pagi. Kalau siang malam saya mau cari makanan saya sendiri. Tapi kalau nggak makan itu nggak pusing kan? Enggak. Ya udah. Takutnya biasanya ada bumbu-bumbu yang Bumbu yang sedap. Micin. Tapi kalau pagi nggak makan pecel, ini dulu ya, agak, moodnya jadi jelek gitu enggak ya? Enggak. Oh enggak juga, gue lebay aja. Soalnya saya bukan tipe yang pagi harus sarapan kenyang, enggak. Oh oke. Saya tipe yang penting ada ganjalan di perut, lalu saya pakai kopi. Jadi yang paling penting sebenarnya itu kopinya. Gitu. Oh jadi si mbok pecelnya jual kopi juga? Enggak, kebetulan kopinya bikin sendiri. Oh, oke. Kopi tubruk tinggal diaduk. Gue kirain. Oh. Oke. Ada yang pesen apa nih? Apa nih? Oh, Waduh, oke. nih makanan paling luar biasa. makanan favorit katanya. Ya, ini sebenarnya Apa itu?
makanan favorit enggak, tapi memorables. Oh, memorable. Kalau ini setiap siang ya. Kalau tadi pecel setiap pagi, ini setiap siang. Ya. Kalau ini bring back to my childhood memory. Jadi sangat-sangat nostalgic gitu. Oke, ini kue cubit ya? Kue cubit. Cubit. Agak memar-memar nih kue. Cubitin siapa nih? Mas Sandi suka makan-makan ini sama keluarga dulu. Enggak, bukan sama keluarga. Saya pribadi. Oh, oke. Salah info lagi. Ini tim kreatifnya mesti disamblet nih. Betul. Jadi waktu itu sebenarnya ceritanya singkat sih. Waktu masih kecil SD kelas 1 kalau nggak salah. Waktu itu duit jajan itu cuma dikasih 500 perak ya. 1 koin gitu ya. 1 koin gitu. Nah, kebetulan yang paling... Nah, saya dulu nggak suka cabe, nggak suka asin, nggak suka pedas, nggak gitu suka asin gitu ya. Jadi sukanya manis-manis gitu kan. Kalau jajan di SD tuh paling demen kue cubit. Jadi Karena murah. karena paling kebeli tuh sama 1 koin itu. Nah, 1 koin itu dulu bisa beli kue cubit sama dulu ada namanya kue laba-laba. Kue laba-laba basically kue cubit. Tapi yang Tapi di gitu. iya, kalau kue cubit itu kan dikonsentrat ke satu cetakan. Kalau ini semua cetakannya di itu. Sekarang 5.000 tuh Mas Andi harganya. Mahal ya, inflasinya luar biasa ya. Waktu itu kayaknya 500 tuh udah dapat 2. Jadi dalam artian udah dapat ini kalau nggak salah 5 atau 4 sama 1 kue laba-labanya. Nah, somehow rasanya ini cocok banget sama saya. Jadi manisnya dapet, sari coklatnya gitu. Kayak waktu masih kecil tuh kayak wah seneng banget nih makan ini. Dimakan Justru- dong. Oh iya nanti Dimakan dong. dong. Ini bukan properti. Iya, ini beneran snack loh. Kayak saya ini saya makan lagi. Oh iya. Makan. Nanti ASMR nih. Tapi terakhir makan kue cubit kapan Mas Andi? Sebelum ini ya? Pas masih kecil ternyata. Enggak. Apakah Kayaknya- pernah mengulang lagi? Oh itu ada kue cubit tuh di perempatan sana. Pernah nyobain? Enggak, tahun lalu sempet ngidam gitu. Jadi kayak beli ada di aplikasi online itu. Ya, beli sekali. Terus udah. Ternyata rasanya antara nggak berubah atau ternyata sekarang udah banyak yang lebih enak. Jadinya ya udah cuma bring back memories. Tapi tetap berkesan. Ayo kita makan. Boleh. Topping kesukaan biasanya apa Kak Sandi? Nutella jangan-jangan nih. Enggak. Kayaknya nggak ada deh kalau topping Nutella. Zaman dulu belum ada ya. Justru Nggak kebeli dengan 1 koin kayaknya. justru message-nya itu yang bikin beda. Message zaman dulu sama message zaman sekarang. Oke. Sares. Nyebut merek. Nggak boleh nyebut merek. Tapi mungkin itu mereknya. Kayaknya kalau yang pinggir jalan harusnya yang pasar nggak sih? Coba. Oh boleh. Gue coba. Tapi Mas Andi kalau menurut aku lebih enak yang laba-labanya sekarang daripada kue cubitnya. Karena lebih tipis. Karena lebih murah, rasanya sama dengan kue cubit yang ini. Hmm. Kayak lebih banyak aja makanya effortnya gitu di. Nah, ngomong-ngomong tentang ini, saya tuh dulu cara makannya, ini kurang merata nih ya. Wah, dikomplain deh yang bikin nih. Bercanda. Tapi rasanya ini enak. Ini tuh beli di mana sih? Ini enak juga ya. Kayaknya ya. Karena jarang makan Mas Andi. Kalau pagi, siang, malam makan itu enggak biasa aja pasti. Dulu saya paling suka tuh bagian atasnya. Jadi ada satu masak di mana saya cuma makannya gini doang. Terus bawahnya enggak? Bawahnya dibuang. Karena waktu itu bawahnya kan kayak gosong gitu kan. Warnanya coklat. Nah, makannya atasnya doang. I see. Tapi zaman Mas Andi beli masih pakai 1 koin itu cuma dapat 1 kue cubit itu aja atau dapat misal Dapat 5 4 sama sarang laba-labanya 1. Lumayan ya. Tapi ini kue cubitnya frozen ya kan? Iya. Tapi ini enak. Enak ya? Saya yakin nih pasti belinya di abang-abang. Yes. Kayaknya Kayaknya restoran nggak ada deh Mas Andi. Restoran nggak begini. Kalau yang zaman sekarang kan kreatif kan. Ada yang setengah matang, ada yang apa. Menurut saya itu udah nggak asik. Nah, kalau yang ini nih original nih, OG. Masih. tapi ini Ical yang bikin sebenarnya. Yang bikin hebat juga loh. Bawa dia ke rumah, dia masak tiap hari yang. Dimasakin kue cubit dulu ya. Boleh nih bikin PO nih. Tapi kue cubit itu kayaknya cuma di daerah tertentu doang gitu deh Mas. Menurut aku tuh kayak di daerah asalku juga itu nggak ada. Adanya tuh namanya kue pukis gitu. Tapi kayaknya itu hampir ada sama, cuma bentuknya Beda yang cetakan beda kayaknya. cetakan. Gitu ya. Saya mungkin dari kecil tinggalnya di barat, Jakarta Barat.
Ya kalau di Jabodetabek itu ada sih. Expose-nya begini. Iya. Jadi Kalau di Bandung jadinya Gua Pancong. mikirnya di barat tuh di western gitu ya. Iya gue tadi mikirnya juga gitu lagi. Barat, Jakarta Barat. Soalnya gue di barat juga, Sumatera Barat tapi. kan gue benerin Jakarta Barat. Ekspektasi gue terlalu jauh. Oke. Ngomongin kue pancong. Kok kue pancong sih? Salah lagi. Aduh gimana nih? Tapi enak deh gue mau deh. Enak kan? Nah. Ini rasanya Oh original. kayaknya kita minta tolong Ical nambah 1 piring lagi kali ya. Misi panitia 1 piring lagi dong. Kalau hangat enak banget deh kayaknya. Kalau hangat enak sih. Tapi enggak sih, waktu kecil yang hangat cuma yang laba-laba. Karena yang laba-laba pasti selalu baru dibikin. Kalau ini biasanya udah jadi. Ini apanya dicubit coba? Pas ngambilnya dicubit. Nggak tahu asal aja. Tapi kayaknya dulu belum ada modelan ikan gini kan? Ada. Oh, udah ya? Udah ada Apa di dari kampung dulu. gua gak nyampe kali. Dulu nih selalu mintanya yang ikan karena paling gede. Emang deh. Oke. Ayo Mas Aris, gimana? Apa nih yang gimana? Apanya yang gimana? Kunyah dulu. Ntar keluar masuk podcast. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas. Prinsip kerja yang selalu dipegang teguh sama Mas Sandi Nugraha itu seperti apa? Tiba-tiba jadi berat sih. Lagi makan kue cubit. Betul. Tahu? Tanya panitia. Prinsip kerja. Sebenarnya kalau prinsip kerja itu yang selalu saya pegang teguh adalah satu, kerja dengan sepenuh hati. Yang kedua, nggak kalah penting itu sebenarnya integritas. Integritas itu turunannya banyak. Mulai dari attitude, terus mulai dari how we gain trust dari orang lain, dan bagaimana kita membuktikan bahwa kita layak dipercaya, itu adalah integritas. Nah, integritas itu dibentuk dari ya habit, culture sehari-hari gitu ya. Jadi bagaimana kita terus konsisten dengan misalnya disiplin. Habis itu dengan keseharian kita, rutinitas, kita membuktikan bahwa misalnya we keep doing this gitu, karena memang it's part of your job, so that's why you need to do it gitu. Nah, itu adalah sebuah bentuk dari bagaimana turunan dari integritas itu gitu. Jadi sebenarnya kuncinya adalah satu, bekerja dengan sepenuh hati. Yang kedua, integritas. Sepenuh hati itu dalam artian gini. Ada yang kerja, masuk dapat order, deliver, tapi buat kita sendiri nggak dapat ilmunya. Nah, jadi sebenarnya dengan bekerja dengan sepenuh hati, secara nggak langsung kita juga put pikiran, hati, niat dan lain sebagainya, sehingga itu secara nggak langsung akan jadi pembelajaran buat diri kita. Jadi orang yang bekerja dengan sepenuh hati secara nggak langsung pasti skillnya akan bertambah, mulai dari soft skill, hard skill, semua itu akan bertumbuh seiring jalannya waktu gitu. Makanya dua hal itu menurut saya sangat penting. Bangun skill kita, juga kita punya integritas. Jangan sampai satu di antaranya itu nggak ada gitu. Jadi udah bangun skill tapi integritasnya nggak ada, itu kan juga salah kan. Nggak bangun skill tapi integritasnya tinggi juga salah juga gitu kan. Jadi itu mesti kombinasi dua itulah yang mesti dipegang menurut saya. Sepenuh hati itu berarti kalau dikasih kerjaan terima gitu. Itu namanya yes man. Kalau sepenuh hati itu artinya gini loh, dipikirin dalam artian namanya kerjaan gitu ya. Terutama kita di bagian industri financial gitu. Itu sebenarnya untuk deliver sebuah fitur secara case normal mungkin mudah. Tapi kita mesti pikirin nih aspek-aspek resiko di belakangnya. Nah, itu baru muncul kalau benar-benar kita put our mind and heart di sebuah kerjaan itu kan. Ya terkadang mungkin jadi lebih lama atau apa, tapi itu adalah sebuah bagian yang menurut saya perlu dipikirin. Dan itu juga secara nggak langsung kita mendorong diri kita untuk terus berpikir what can go wrong with this gitu. Jadi kita selalu berpikir ya maksudnya bayangin deh Mas Ical punya anak, ya kan? Itu pasti merawatnya sepenuh hati kan. Oke, bayangin Mas Aris punya anak. Nah, pasti pada saat mengambil keputusan buat anaknya Mas Aris gitu ya, itu kan pasti dipikirin banget nih. Kalau misalnya saya masukin sekolah ini, kira-kira impactnya apa sih? Misalnya sekolah internasional, atau sekolah mungkin sekolah negeri, atau sekolah swasta gitu kan. Itu kan
bukan sebuah pilihan. Sebenarnya gampang kan? Outputnya adalah anak masuk sekolah. Ya udah, simpelnya sekolahnya ada apa? Ya udah masuk, bayar. That's it kan? Tapi kan sebenarnya kalau kita pikirin lagi banyak pro and cons-nya dari masuk sekolah itu. Biayanya berapa, pergaulannya seperti apa, lingkungannya seperti apa, nanti kira-kira outcome dari lingkungan tersebut, ekspektasi anaknya seperti apa. Itu kan dipikirin banget. Nah, sama juga dengan pekerjaan gitu. Kalau pekerjaan kan sebenarnya tolong ya bikin dokumen ini. Goals-nya apa sih? Ya udah dokumen ini selesai, print, tanda tangan, kirim. As simple as that. Tapi kan sebenarnya kalau kita put into heart, kita lihat apa sih yang sebenarnya mau ditandatangan. Apa sih yang butuh persetujuan? Kenapa sih yang seperti ini butuh persetujuan? Kenapa prosesnya seperti ini? Ada nggak sih proses yang lebih efisien dan lain sebagainya? Itu kan juga baru muncul kalau kita put heart into the work gitu. Kayak dianalisis dulu, nggak cuma terima doang gitu. Pakai SWOT analisanya agak. Jadi inget kuliah. Aduh. Nah, tadi ngomongin bahas ada punya anak. Bayangin Mas Ical. Oh, bukan ya. Bukan ya. Mas Aris punya anak. Jadi kan minum ya. Boleh dong. Nah, kalau ngomongin punya anak, kan kalau gua belum ya. Ya udah nggak usah dielaborate. Nah, apa nih perbedaan dari dulu kehidupan before punya anak sama after punya anak? Sebenarnya secara kehidupan, maksudnya kalau day to day life perubahannya ya pasti cuma nambah anggota keluarga baru gitu kan. Tapi sebenarnya lebih dari itu impactnya. Secara psikologi, secara pikiran. Kalian mungkin dari dulu saya kebiasa sebagai professional contributor gitu ya. Yang dimana ada tim, tapi timnya juga paling 1-2 nggak gitu banyak gitu ya. Jadi memang di lingkungan seperti itu lebih banyak saya dominan menyelesaikan segala sesuatunya sendiri. Tapi semenjak punya anak gitu ya, kita belajar untuk berbagi gitu kan. Dalam artian juga kita melihat anak itu plain white paper banget deh, blank canvas gitu kan. Kadang ekspektasi kita melihat orang lain punya anak, oh udah bisa seperti itu ya. Tapi kok anak kita belum. Seperti itu pasti muncul tuh. Tapi bagaimana menyikapinya ya pastinya ya anak itu punya jalannya masing-masing. Terus juga punya caranya masing-masing untuk belajar. Itu yang kita jadi belajar. Oh ternyata kita dalam bekerja pun dan dalam mengurus anak pun nggak bisa memenuhi apa sebenarnya yang kita mau. Kadang kita maunya A ya A, harus bisa dong, ini aja bisa gitu kan. Ya sebenarnya nggak seperti itu juga. Kalau kita perhatiin lagi ke anak, oh kalau memang nggak ngerti ya nggak ngerti dan nggak bisa dan mesti diajarin supaya bisa. Kalau nggak diajarin ya sampai kapanpun dia akan begitu terus gitu kayak. Oke. Tapi apa nih aktivitas favorit bareng anak nih? Baca buku bareng. Oh anaknya udah bisa baca? Belum, lagi dipaksa untuk bisa belajar. Mas Andi yang membacakan maksudnya. Yeah. Oh gitu. Jadi kayak gini nih dibacain ini Poki. Oke. Gitu Iklan tuh. lagi. Oh iya iklan. Mohon maaf ya. Kayak kebanyakan Pokoknya iklan. nanti tolong bayar ya Kak Alto. Betul. Oke Mas Andi, tadi udah dijelasin terkait prinsip kerja Mas Andi. Terus aku sih ngerasa bahwa apa yang dijelasin Mas Andi itu udah kayak orang yang punya pengalaman kerja yang cukup panjang tuh, bukannya masih kerja 1 atau 2 tahun tuh. Nah terus boleh nggak sih Mas Andi diceritain kayak sebelum Mas Andi join ke Alto itu tuh ceritanya seperti apa sih, masih di perusahaan apa, mulai awal karirnya itu di mana mungkin? Karena pas jujur pas lihat Mas Andi di Alto sendiri tuh kayak udah kenal Bu Gretel, udah kenal Mas Marco, dan kayaknya udah kenal banyak orang nih gitu loh. Oke. Jadi kalau cerita perjalanan karir saya sebenarnya cukup unik gitu ya. Saya pun juga nggak, sebenarnya menurut saya waktu itu saya cukup reckless gitu. Dalam artian dulu lulus kuliah, prinsipnya cuma udah cari kerja aja. Pokoknya mau cari kerja, mau dapat gaji, mau dapat duit setiap bulan. Mikirnya cuma gitu dulu. Nah alhasil karena serabutan, nggak dipikirin banget maunya apa segala macem, cuma yang penting kerja gitu ya. Nah akhirnya saya masuk ke sebuah perusahaan yaitu broker untuk futures. Jadi futures pada waktu itu tuh cukup terkenal dengan wah itu investasi bodong beresiko tinggi, pokoknya seperti itu. Nah cuma waktu itu saya nggak mikir panjang, oh pokoknya ini menghasilkan nih, sekali trading dapatnya segini, dapat segini. Nah alhasil ya udah saya kerjain aja gitu kan.
Nah jadi broker, abis itu saya coba-coba gitu, lama-lama saya jalanin, oh megang duit orang banyak, ini ternyata gak kuat ya hatinya gitu, kayak waduh ini arahan dari bosnya jual beli doang gitu, tapi marketnya juga gak bagus, yang penting dapat komisi trading gitu-gitu. Akhirnya di situ baru mulai berasa tuh, oh kerja kayak gini tuh gak enak. Nah kerja kayak gitu gak enak, akhirnya beban moral kan, akhirnya coba ketemu temen tuh, abis itu wisuda. Di wisuda tuh cerita-cerita tuh, wah udah kerja di mana, gini-gini. Terus kerjaannya apa? Oh, terus sendirian jadi broker, yang lain kayaknya kerjanya udah tahu maunya apa gitu ya. Saya pun belum tahu maunya apa. Akhirnya kayak kerjaan lu apa sih gitu kan? Kerjaannya begini. Oh, menarik juga ya. Nah, dari situ masuklah ke sebuah perusahaan switching sebelum Alto. Nah, dari situ belajar, oh ternyata industri payment di Indonesia tuh seperti ini ya gitu ya. Kenapa ya kok payment kayaknya susah banget gitu ya, mau transfer antar bank aja kayaknya ribet banget at that time gitu ya. Terus kayak mau akhirnya oke deh saya mau coba masuk. Nah masuk tuh perusahaan itu, dari situ belajar. Terus ternyata memang setelah saya lihat kan waktu itu juga masih galau ya, jadi masih nanya-nanya industri payment begini, kalau di bank tuh gimana sih gitu kan. Terus nanya-nanya lagi ke teman-teman, FMCG gimana sih, oh kerjaan di IT gimana sih, kerjaan di sini gimana sih. Terus udah nih narik kesimpulan kayaknya kayaknya saya lebih suka industrinya payment gitu kan. Terus kenapa payment? Karena sebenarnya potensinya masih sangat besar gitu. Kalau saya lihat, oh ternyata dari payment tuh banyak yang bisa kita jembatani gitu ya. Karena sekarang waktu itu saya sih mikirnya simple, kayak aduh mau transfer duit ke bank ini susah banget gitu kan. Terus akhirnya kayak dari situ tuh mulai berkembang, terus muncul ke digital apa segala macam. Akhirnya ya udah saya decide dengan diri saya sendiri, this is what I like gitu. Ini passion saya, maunya di dunia ini gitu kan. Dan somehow ya udah memang saya punya ketertarikan di situ ya sampai sekarang lah kita ini. Nah waktu itu juga sempat nyoba ke bank karena kan rasanya aduh udah 3 tahun di payment, cuma kayaknya projectnya udah mulai stagnan nih karena waktu itu belum ada digital kan. Ya udah deh coba deh kalau di bank tuh kayak apa sih cara mainnya gitu kan. Ya udah ke bank. Oh belajar bank tuh, oh bank tuh begini, cara mainnya begini, bisnis utamanya itu seperti ini. Ya dari situ saya kenal Marco, kenal Bu Gretel, kenal Ipin, Mas Arif. Habis itu kenal Bama juga, kenal Mbak Ratna juga. Nah dari situ kayak oh ternyata di perusahaan-perusahaan manapun divisinya banyak, habis itu cara mainnya juga banyak, dan ternyata banyak yang dipelajari gitu dari industri yang variatif itu. Sampai akhirnya ya udah balik lagi ke udah nyoba sana sini startup juga pernah coba. Akhirnya kayaknya paling enak kayaknya bukan paling enak ya, maksudnya paling potensi kedepannya makin gede itu sebenarnya apa, payment. Di situ saya mulai decide itu karena dulu ada yang namanya blockchain, metaverse dan lain sebagainya gitu kan. Terus kalau kita perhatiin kayaknya futuresnya tuh larinya ke sana arahnya gitu. Dan bagaimana kita bisa mendukung payment di dalam dunia metaverse. Habis itu mau sebenarnya payment yang paling ideal tuh seperti apa. Yang seperti itu akhirnya membuat saya kayak kita harus masuk ke industri ini lagi nih. Supaya kita nggak ketinggalan dan kita bisa terus inovasi ngikutin perubahan zaman di sekitar kita. Gitu sih. Oke Mas Andi, jadi cukup kebayang juga kayaknya perjalanan karirnya udah cukup panjang banget nih kayaknya. Mulai dari broker, terus wisuda, terus pindah ke switching, terus setelah itu masih ke bank, dan sampai akhirnya sekarang ke switching lagi. Oke, nah ini life goals dari Mas Andi sendiri itu seperti apa sih Mas sebenarnya? Kayaknya kan soalnya waktu itu pertama kali kenal Mas Andi itu tuh masih jadi manajer di partnership. Pas saya pindah ke divisi yang lain, ternyata sekarang udah naik jadi head of division. Nah apakah masih ada life goals lagi yang ingin dikejar atau dicapai gitu sih? Oke, sebenarnya kalau life goal personal saya pastinya pengen punya sebuah kreasi ya, sebuah achievement dalam artian impact apa sih yang bisa saya berikan ke Indonesia, itu yang pertama. Maksudnya dalam artian dengan lebih besarnya lagi, apakah itu saya membuat sebuah solusi baru, ide saya dipakai untuk kemajuan negara ini gitu ya, dalam artian apakah mungkin nanti saya menjadi pencetus untuk
solusi payment di metaverse ya, kita nggak tahu ya. Amin. Ya cuma maksudnya kalau ditanya life goals ya pastinya pengen punya achievement seperti itu. Lebih bermanfaat untuk semua orang kali Mas ya jadi. Tuh, ingin berguna lah karena ya dalam artian ya kita berkarir pas berkarya juga pasti pengennya hasilnya itu bisa dinikmati banyak orang dan bermanfaat banyak orang. Itu life goalsnya. Cuma simpelnya sih sebenarnya kalau saya nggak terlalu aneh-aneh ya dalam artian ya udah sekarang punya anak semua ambisi dan lain sebagainya itu lebih terfokus gitu, lebih terarah. Oke, tadi achievementnya mau ke sana, punya life goals untuk create sebuah new payment method misalnya. Terus untuk kehidupan pribadi, keluarga seperti apa? Ya pengennya semuanya sehat-sehat selalu, abis itu pengen punya spend time sama anak, sama keluarga. Gimana caranya kita achieve spend time dan waktu itu pastinya kan ada caranya lah. One day pasti kita bisa menambah quality time bersama keluarga. Kalau yang sekarang mungkin 80% di spend di office, mungkin sekarang 20% di keluarga, yang mungkin nanti bisa di balance. Habis itu juga dari sisi kehidupan saya pribadi, karakter saya pribadi, ya diharapkan juga semakin tua, semakin berumur, bukannya semakin apa, tapi saya terus belajar juga gitu. Tentang apa sih yang baru supaya saya nggak ketinggalan juga gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya life goals-nya apa, ya pengen semuanya balance. Di satu sisi juga pengen ada achievement. Menjadi bermanfaat untuk semuanya. Betul, dan saya juga bisa hidup dengan balance. Amin. Alright, tadi Kak Sandi udah cerita nih karir yang dari awal sampai sekarang Dan sampai life goals-nya malah. betul, dan lu apal, gue salut sih. Observer. Betul, kayak memorinya bagus banget ini orang. Karena Mas Andi salah satu orang yang cukup menginspirasi saya ketika saya join ke Alto. Asik. Terima kasih, luar biasa. Gue ikutan terharu loh. Oh ya, nyapain gue terharu. Oke, nah ya gue ya maksudnya gue terkagum-kagum gitu ya dengan karir path yang melesat-lesat sana sini dan berbagai industri. Terus di Alto pun juga gitu, dan recently just got promoted kan di Alto. Mungkin bisa share tips and trick nih buat ya mungkin ada Alto family yang nonton atau mungkin yang di luaran sana gitu yang pengen gimana sih biar ini punya karir set gitu. Tapi sebelum ke itu Mas Andi mau nambahin, Mas Andi itu berarti udah berkarir itu berapa tahun Mas Andi sampai di titik sekarang ini? 2010, berarti berapa? 12 tahun. 12 tahun. Oke. Bapak udah berapa tahun? 3. Tetap semangat. Oke, yuk bisa yuk. Ya, saya. Time is just a number. Oke, Lanjut Mas Andi. pertanyaannya Mas Rido. Tadi bisa diulang Mas? Ya, bercanda. Iya. Jadi kalau ditanya sebenarnya rahasianya atau resepnya apa, saya juga nggak bisa jawab sih. Cuma yang tadi balik ke Mas Aris, pertanyaannya sebenarnya prinsip apa sih yang dipegang dalam pekerjaan? Menurut saya yaitu tadi 2 ya. Jadi yang pertama lakukan sepenuh hati dengan secara nggak langsung, itu yang tadi saya bilang, skill set nambah secara nggak langsung, development buat diri kita sendiri juga nambah gitu ya, baik dari sisi technical, dari sisi hard skill, dari sisi soft skill. Terus juga yang pasti integritasnya itu mesti dijaga gitu kan, maksudnya ya jangan dalam artian kerja tuh ada peluang ini nih akhirnya kita ambil, yang seperti itu nggak usah maksudnya jangan sampai jatuh ke arah situ gitu. Maksudnya kita kerja ada porsinya, kita dipercaya sama orang, bawalah kepercayaan itu, karena kepercayaan itu you have to earn it gitu kan. Jadi jangan sampai ngilas setitik rusak susu belanga, itu jangan. Jadi ya udah just do it. Secara nggak langsung pasti kalau kita berkembang, kita semakin kuat. Ya kalau kata pepatah orang zaman dulu gimana ya, udah jangan lihat tetangga, fokus aja deh belajar atau apa gitu, nanti juga datang sendiri gitu rezekinya atau mungkin peluangnya gitu ya. Jadi kayak kita orang latihan dulu nendang
taekwondo misalnya ya, nendang batu nggak hancur-hancur. One day kalau kita latihan terus kan batunya hancur juga gitu kan. Kira-kira begitu sih. Bukan kitanya harus lebih kuat dan kitanya harus terus berkembang untuk bisa meraih responsibility yang lebih besar itu. Karena semakin besar responsibility, kalau tidak diiringi dengan kapasitas diri yang cukup juga berat juga gitu. Yang ada stres dan lain sebagainya. Nah, ngomongin soal stres tadi kan perbandingannya Mas Sandi itu taekwondo kita nendangin batu lama-lama batunya hancur. Kalau kakinya dulu hancur gimana tuh Mas? Kalau kakinya hancur ya wah itu berat juga ya. Tapi enggak lagi nih, dalam artian gini. Ketika kita bekerja, when you stress don't quit. Tapi you go rest. Jangan dipaksa gitu kan. Itu juga berlaku gitu. Kalau kita latihan taekwondo kaki udah sakit ya udah dong istirahat dulu. Masih ada waktu juga buat latihan lagi besok. Tapi don't quit. Keep doing it. Gitu. Gue kira kayak when you're stressed you switch. Oh enggak. jangan. Itu kalau dari sejarahnya Mas Sandi, lu punya 12 tahun buat ngancurin batu pakai kaki. Enggak gitu dong. Kan itu perumpamaan. Perumpamaannya gitu. Betul. Itu tergantung batunya juga nggak? Loh, sederhananya gini loh. Kalau dulu kita lihat ada di animasi atau di ilustrasi gitu ada batu gitu ya, kena tetesan air terus puluhan tahun dia akan istilahnya kropos iya betul. Pensiun saya Mas. Iya, jangan diharapi gitu ditelan Mas. Kalau secara harafiah ditelan begitu deh dia. Ini Mas Ical bikin kesal nih. Mas Ical sama Mas Aris. Ini Mas Ical udah gak ada lagi di Kue Cubit nih, mohon maaf nih. Nambah. Kue Cubit. Halo, saya Sandy Nugraha. Thank you udah stay dengerin podcast Snack bersama saya. See you on the next Alto Podcast.